Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Mari kita belajar bersama pokok bahasan sudut volume 1 bab 4 mengenai ukuran sudut. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 34 sampai 40 untuk siswa kelas 4. Nomor 1, lihat mulut terbuka binatang-binatang dari A sampai E. Ini A, binatang harimau. B, buaya. C, burung. D, kudanil. E, ular. Nomor 1, binatang mana yang membuka mulut paling lebar? Nomor 2, binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit? Untuk mempelajari ini, kita harus memahami tentang sudut. Sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut paling sempit. Ayo selidiki cara mengukur dan membuat sebuah sudut. Ide Yosef, aku menjiplak sudutnya pada selembar kertas dan membandingkannya dengan cara menempelkan satu sama lainnya. Misalkan Yosef ini membandingkan antara sudut mulut singa dengan kudanil. Dia menggambar di selembar kertas dan diberi warna merah pada mulutnya ini. Dan kertas itu ditempelkan pada kudanil. Ternyata mulut kudanil lebih besar daripada mulut singa. Ide kadek, aku mengukur sudutnya dengan cara membuat alat untuk menghitung beberapa segitiga yang memuat di sudut tersebut. Ini adalah alat ukur kadek. Alat ukur ini ditempelkan pada mulut singa seperti ini. Ternyata sudut yang dibentuk tidak sampai ke satu sudut ini. Kalau kita bandingkan dengan mulut kudanil, ternyata mulut kudanil mempunyai 3 bagian sudut. Sehingga dapat dikatakan mulut kudanil lebih besar daripada mulut singa. Nomor 2, gerakkan batang karton seperti ditunjukkan di samping dan buatlah bermacam-macam sudut. Ini adalah batang karton. Jika digerakkan akan dari A, awal mula kedua batang karton ini tidak digerakkan, selanjutnya digerakkan ke atas membentuk B, digerakkan kembali C, digerakkan kembali D. Kalau menjadi lurus seperti ini, digerakkan kembali menjadi F dan tertutup kembali menjadi G. Ukuran sudut E adalah 2 sudut siku-siku. Kita perhatikan E ini adalah ukuran 2 sudut siku-siku. Sehingga kalau kita kembalikan ke atas akan membentuk seperti ini. Ini berarti 1 sudut siku-siku. Sudut mana yang merupakan 1 sudut siku-siku berarti adalah yang C. Kita tulis di sini. 2 sudut siku-siku, yaitu yang E. 3 sudut siku-siku, maka kita tempelkan ke sudut ini, yaitu 1, 2, 3. Ternyata yang F adalah 3 sudut siku-siku. Yang 4 sudut siku-siku, yang G, karena memuat 4 sudut siku-siku. Sehingga ini adalah yang G. 4 sudut siku-siku disebut dengan sudut satu putaran. Dan 2 sudut siku-siku disebut dengan sudut setengah putaran. Bagaimana cara mengekspresikan ukuran sudut? Ada cara untuk menyatakan ukuran sudut dengan tepat. Derajat adalah satuan untuk menyatakan ukuran sudut. Sudut satu putaran dibagi menjadi
360 bagian yang sama. Ukuran satu bagian disebut dengan 1 derajat, ditulis dengan 1 pangkat bundaran kecil ini. Nomor 3, busur derajat digunakan untuk mengukur ukuran sudut dengan tepat. 1. Berapa derajatkah besar sudut E di gambar 2? Kita perhatikan ini adalah busur derajat, ini adalah garis 0, dan sudut B, garis ini terletak pada 30 derajat, sehingga besar sudut B adalah 30 derajat. Sedangkan 1 derajat adalah 1 dalam 1 strip ini disebut dengan 1 derajat. Untuk gambar sudut E, ini adalah sudut E yang dibentuk karena membentuk garis lurus, sama halnya pada busur ini, yaitu besarnya dari 0 ke 180, sehingga besar sudut E adalah 180 derajat. Pada gambar ini ada 2 skala. Jika dimulai dari 0 ini, maka akan bergerak ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Skala yang digunakan skala yang di dalam. Jika dimulai dari kiri ke kanan atau searah jarum jam, maka ukuran derajatnya yang berada di luar. Nomor 2, berapa derajat sudut C, E, F, dan G pada gambar 2? 1 sudut siku-siku 90 derajat, 4 sudut siku-siku 360. Kita perhatikan gambar 2 ini. Yang C, kalau kita lihat busur derajat, C ini sama halnya dengan 90 derajat. Sedangkan E karena berupa garis lurus, sehingga besar sudutnya adalah 180 derajat. Yang F, ini bisa ditarik garis lurus. Ini adalah besarnya 180 ditambah 90. Sehingga besar sudut ini yang F adalah 270 derajat. Yang G, karena berupa 1 putaran penuh atau 4 sudut siku-siku, besar sudutnya 360 derajat. Cara menggunakan busur. Yang pertama, taruhlah pusat busur derajat berimpit dengan titik sudut di atas kaki sudut. Misalkan ada sebuah sudut seperti ini, kita taruh sebuah busur dengan titik pusat busur berimpit dengan titik sudut. Nomor 2, taruhlah garis 0 derajat dengan salah satu kaki sudut. Ini adalah 0 derajat yang berada di salah satu kaki sudut. Nomor 3, bacalah skala yang berimpit dengan kaki sudut yang lain. Ini adalah kaki sudut yang lain. Karena dimulai dari 0 dan skalanya ada di dalam, kita baca skala yang ada di dalam, yang menunjukkan 120 derajat. Sehingga ini besar sudut B adalah 120 derajat. Nomor 4, ukurlah sudut-sudut berikut ini. Ini sudut A, kita ambil sebuah busur, tempatkan titik pusat busur di titik sudut. 0 pada salah satu kaki sudut dan kaki yang lain menunjukkan angka untuk skala yang ada di dalam, yaitu 45 derajat. Yang B, kita ambil busur, kita tempatkan titik pusat busur pada titik sudut dan 0 pada salah satu kaki sudut. Karena mulai 0 dan skalanya ada di dalam, kita baca skala di dalam. Ini menunjukkan angka 110 derajat. Yang C, kita ambil busur seperti ini. Kita tempatkan titik pusat busur pada titik sudut. Ternyata ini adalah garis lurus. Kalau dibaca dari sini, dari kanan ke kiri, kita akan membaca skala yang ada di dalam.
Jika dari kiri ke kanan, kita akan membaca skala yang ada di luar. Ini menunjukkan angka 180 derajat. Yang D, kita tempatkan busur pada titik sudut ini. Salah satu kakinya berada pada skala 0 dan kaki yang lain menunjukkan angka 20. Sehingga besar sudut D adalah 20 derajat. Jika salah satu kaki sudutnya pendek, apa yang harus kulakukan? Tetap sama, ini kita beri garis bantu sehingga akan terlihat pada busur. Kita ambil busur seperti ini. Tempatkan pada titik pusat busur dan kaki sudutnya pada skala 0. Ternyata kaki yang lain berada pada angka 30, sehingga besar sudut ini adalah 30 derajat. Yang E, kita ambil busur seperti ini, kita tempatkan pada titik pusat busur dan salah satu kakinya ada pada skala 0. Kaki yang lain kita bisa baca di sini ada angka 60 lebih atau 65. Sehingga besar sudut E di sini adalah 65 derajat. Yang F dan G kita ambil sebuah busur seperti ini. Yang F kita bisa baca karena mulai dari sisi 0 di sini ke arah kanan, berarti kita akan membaca skala yang ada di atas. Besar sudut F yaitu 30 derajat. Sedangkan sudut G 0 berada di kaki di sini. Dari kanan ke kiri, maka kita akan membaca skala yang ada di dalam yaitu sebesar 150 derajat. Dari sini dapat disimpulkan jika ada sudut lurus atau 180 dan jika dibentuk oleh dua sudut, maka kedua sudut ini kalau dijumlahkan yaitu 30 derajat ditambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Nomor 5, ayo temukan cara mengukur sudut yang lebih besar dari 180. Kita ketahui bahwa kalau garis lurus ini sudutnya adalah 180. Maka kita akan mengukur sisanya ini dengan setengah busur ini. Kita tempatkan di sini adalah skala 0-nya. Ternyata kaki sudut yang lain sebesar 30. Sehingga 180 ditambah 30 sama dengan 210 derajat. Sehingga besar sudut A adalah 210 derajat. Atau kita menggunakan busur 360 derajat. Kita ambil busur yang memuat 360 derajat. Kita tempatkan 0 pada salah satu kaki sudut dan titik pusatnya berimpit. Kita hitung ke sana. Ternyata angka menunjukkan 210 derajat. Yang B, caranya sama jika menggunakan setengah busur. Sudut ini besarnya 180 derajat, kita akan mengukur sisanya. Kita himpitkan dengan angka 0 pada salah satu kaki sudut. Kita hitung di sini. Ternyata menunjukkan angka karena di dalam 120, sehingga 180 ditambah 120 sama dengan 300 derajat. Maka besar sudut B adalah 300 derajat. Jika kita menggunakan busur 360, kita tempatkan pada titik pusatnya dan 0 pada salah satu kaki sudut. Kaki yang lain menunjukkan angka 300. Sehingga besar sudut B adalah 300 derajat. Nomor 6, gambar di samping menunjukkan dua garis berpotongan. Sudut A besarnya adalah 60 derajat. Berapa besar sudut B? Kita ketahui bahwa garis ini adalah garis lurus. Sehingga dapat dikatakan sudut A
ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Diketahui sudut A adalah 60 derajat ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut B sama dengan 60 ini kita pindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan. 180 dikurangi 60. Sudut B sama dengan 120 derajat. Nomor 2, bandingkan besar sudut A dan C. Sudut B dan sudut C ini juga 180 derajat karena garis lurus. Sehingga dapat dikatakan sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B diketahui 120 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C sama dengan 180. 120 kita pindah ke ruas sebelah karena ini penjumlahan berubah menjadi pengurangan, dikurangi 120 derajat. Sudut C sama dengan 60 derajat. Maka sudut A 60 derajat dan sudut C 60 derajat, sehingga perbandingannya adalah sama. Cara menggambar sudut. Nomor 7, ayo kita menggambar sudut 50 derajat. Yang pertama, gambarlah garis lurus dari suatu titik yang akan menjadi titik sudut. Kita membuat garis sudut ini, dan ini adalah titik sudutnya. Nomor 2, tempatkan pusat busur derajat di atas titik sudut. Tempatkan garis 0 tepat pada salah satu kaki sudut. Kita ambil busur, ini titik sudutnya, dan 0 pada kaki sudut. Beri tanda pada titik yang menunjukkan 50 derajat. Ini menggunakan skala yang ada di dalam. Ini adalah sudut yang 50 derajat. Gambarlah garis menghubungkan tanda yang kamu buat ke titik sudut untuk membuat kaki sudut yang lain. Kita tarik garis dari titik sudut ini ke titik bantu yang menunjukkan 50 derajat. Maka besar sudut ini adalah 50 derajat. Nomor 8, ayo kita menggambar sudut 210 dengan berbagai cara. Yang pertama, kita buat garis lurus seperti ini. Karena menggunakan busur 180 derajat, kita menggunakan garis bantu, maka besar sudut ini adalah 180 derajat. Sehingga 210 dikurangi 180 sama dengan 30 derajat. Maka kita akan membuat dengan busur setengah atau busur 180 derajat ini sebesar 30 derajat. 30 derajat yaitu ini. Kita tarik garis dari titik pusat ini ke 30. Jika kita menggunakan busur 360, kita buat garis lurus dan ini adalah titik pusatnya. Kita ambil busur 360. Kita cari angka 210. Ini adalah angka 210. Kita beri tanda seperti ini. Kita tarik garis, maka ini adalah sudut 210. Sehingga dapat dikatakan ini besarnya adalah 210 yang berasal dari 180 dan 30. Kalau menggunakan 360 derajat, maka ini adalah besar sudut 210 derajat itu. Latihan. Ayo gambar sudut dengan ukuran 35 derajat. 35 derajat kita buat garis lurus seperti ini. Kita ambil busur setengah lingkaran. Kita cari angka 35 derajat. Ini 0, 30 setengahnya di sini. Kita tarik garis dari titik pusat. Ini adalah sudut 35 derajat. 125 derajat. Kita buat garis lurus dan ini adalah titik pusat sudut. Kita ambil busur setengah lingkaran.
Ini adalah titik 0 yang ada pada kaki sudut 125. Ini 120, berarti ditambahi setengah. Ini kita tandai 125. Tarik garis dari titik pusat ke titik yang ditandai. Maka ini adalah besar 125 derajat. 280. Ini kita buat garis lurus. Karena lebih dari 180, maka kita buat garis bantu. Ini adalah besarnya 180 derajat. Karena kita menggunakan busur 180 derajat, berarti 280 kita kurangi dengan 180 sama dengan 100. Kita akan membuat sudut 100 derajat dengan bantuan busur 180. Kita cari angka 100. Di sini adalah angka yang 100. Ini kita tandai, kita tarik dengan garis. Maka besar sudut ini adalah 100, sehingga besar sudut semuanya adalah 280. Jika kita menggunakan busur 360, kita buat garis lurus, ini adalah titik pusatnya. Kita ambil busur 360, kita letakkan 0 pada garis. Kita cari angka 280. Ini adalah angka 280. Kita tandai di sini. Kita tarik garis dari titik pusat ini. Maka besar sudut ini adalah 280 derajat. Demikian pembelajaran ukuran sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.